Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan belajar apa sih sebetulnya makna Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ada beberapa makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus mati di kayu salib, maknanya adalah Dia sebagai korban. Ya, Dia sebagai korban. Saudara, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ibrani 10 ayat 12. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai korban. Nah, berpadanan atau berpasangan dengan istilah ini adalah imam besar atau domba Allah. Ya, jadi istilah ini juga berpadanan dengan persembahan. Saudara, makna Yesus mati di kayu salib harus kita pahami dari latar belakang Perjanjian Lama. Tidak boleh kita menafsirkan, oh artinya ini, artinya itu. Tidak boleh, saudara. Karena Allah sudah memberikan wahyu, memberi petunjuk di dalam Perjanjian Lama. Manusia berdosa harus ada pencurahan darah, harus ada korban. Maka kita lihat di dalam Perjanjian Lama, saudara, sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, untuk mengenakan mereka busana penutup tubuhnya harus dikorbankan hewan, lalu ditutup. Begitu juga kita lihat dalam ritual-ritual Israel, harus ada korban penumpahan darah dari hewan. Supaya apa? Umat Allah boleh beribadah kepada Tuhan. Jadi kita melihat di dalam Perjanjian Baru juga, Tuhan Yesus pada malam terakhir mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian. Maksudnya, untuk manusia boleh kembali kepada Allah, terikat dengan perjanjian, harus ada penumpahan darah. Maka saudara, di dalam Perjanjian Lama ada perjanjian Abraham, Tuhan dengan Abraham. Sunat. Sunat itu tidak membuat orang masuk surga. Itu merupakan simbol perlambangan. Masuk perjanjian harus ada penumpahan darah. Begitu juga waktu Tuhan memanggil orang Israel ke Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka, bahwa mereka adalah umat Tuhan, Tuhan adalah Tuhan Allah mereka. Maka juga diadakan ratifikasi dengan darah. Jadi saudara sekalian, makna korban, makna salib Yesus tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Sama saudara sekalian, kita melihat ya pada masa sekarang. Kalau kita hidup di negara Indonesia, dasarnya apa? Pancasila. Ya, semua hukum harus didasarkan UUD 45. Yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan UUD 45 harus menyingkir. Tidak layak disebut warga negara Indonesia. Begitu juga saudara sekalian, di dalam sidang pengadilan ada dasar hukumnya. Ya. Jadi setiap sidang ada hukum. Kalau tidak ada standar saudara, berarti setiap orang bisa bilang, loh menurut saya enggak begitu hakim, menurut saya itu begini, saya yang benar, dia yang salah. Kacau dunia ini saudara. Dunia ini harus ada patokan, harus ada otoritas. Nah, Tuhan sudah memberitahukan bahwa manusia berdosa bisa kembali kepada Tuhan hanya kalau ada korban, ada pencurahan darah. Apakah hewan? Tidak saudara, tidak. Tidak bisa darah hewan menghapus dosa manusia, tidak bisa. Harus ada manusia sempurna mewakili di hadapan Tuhan, sehingga hukuman itu layak dijatuhkan, sehingga manusia bisa bebas dari dosa, diperdamaikan dengan Allah.
Jadi saudara sekalian, kriteria korban ini karena manusia berdosa. Yang dimaksud dosa bukan seperti ukuran manusia, saudara. Manusia itu kalau anggap dosa, oh gampang ya ditebus. Saya korupsi berapa sih? Ganti rugi nanti. Saya salah. Oh bagaimana cara menyuap hakim, jaksa, pengacara. Mungkin juga aparat polisi. Pikiran manusia itu suka begitu. Ya. Bagaimana untuk bisa menyelamatkan dari dosa? Di hadapan Tuhan tidak bisa. Karena dosa itu berarti perbuatan, perkataan yang melawan Tuhan. Dosa itu artinya apa? Hati yang melawan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, sebelum seseorang membunuh ketika dia marah, itu sama dengan membunuh. Sebelum seseorang melakukan tindakan berzina, di dalam pikirannya berzina, itu sudah dosa. Siapa yang bisa bebas dari dosa, saudara? Gak ada. Ya. Lalu kita melihat bukan cuma dosa dalam arti di hati, tapi Daud mengatakan, sejak di dalam kandungan ibuku, sejak aku diperanakan, aku orang berdosa. Loh, berarti kita ini berdosa adalah identitas kita karena keturunan Adam, saudara. Apakah saudara dan saya bisa bebas dari dosa? Tidak mungkin. Ini kriterianya Allah. Maka harus ada korban untuk penyelesaiannya. Nah, menjadi pertanyaan saudara, sudahkah Anda percaya Tuhan Yesus? Tanpa percaya pada Tuhan Yesus, maka saudara pasti dihukum. Hukuman bisa dihapus. Pengganti yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Saudara, ini makna Yesus menjadi korban ya bagi kita.